Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kenalkan, nama saya Fujana Risnaini dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab semester 2 Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Insyaallah pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan review materi sejarah peradaban Islam, dinasti-dinasti kecil. Baik, kemunculan dinasti-dinasti kecil paling sedikit mempunyai dua pola. Yang pertama, pemimpin lokal melakukan suatu pemberontakan yang berhasil dan menegakkan kemerdekaan penuh. Yang kedua, seorang yang ditunjuk menjadi gubernur oleh khalifah menjadi sedemikian kuatnya sehingga ia tidak dapat digantikan dan menunjuk anaknya sebagai pengganti. Nah, dari 77 dinasti kecil yang diungkapkan oleh C.E. Bosworth, saya akan memaparkan 4 dinasti-dinasti kecil yang berada di Afrika Utara dan Mesir. Yang pertama, di Tunisia muncul dinasti Aghlabiyah yang beraliran Sunni. Kerajaan ini didirikan oleh Ibrahim ibnu al-Aghlab yang sebelumnya merupakan gubernur yang diangkat oleh Khalifah Harun ar-Rasyid dari dinasti Abbasiyah yang berpusat di Baghdad, Irak. Nah, dinasti Aghlabiyah menetapkan Kairouan sebagai ibu kota. Dengan armadanya yang lengkap, dinasti Aghlabiyah mampu memorak-porandakan kawasan pesisir Italia, Perancis, Korsika, dan Sardinia selama masa awal konfrontasi umat Islam dengan Eropa. Ziyadat Allah I pada 827 Masehi mengirim ekspedisi ke Sisilia dan berhasil menganeksasi pulau tersebut pada 902 Masehi. Dinasti Aghlabiyah membawa perubahan di Afrika yang sebelumnya menggunakan bahasa Latin menjadi penutur bahasa Arab. Namun, dinasti ini tamat riwayatnya akibat serangan dari dinasti Fatimiyah yang beraliran Syiah pada tahun 909 Masehi. Yang kedua ada dinasti Fatimiyah. Dinasti ini menjadi satu-satunya dinasti Syiah dalam Islam. Dinasti yang berlokasi di Tunisia ini didirikan oleh Said bin Hussein. Kekhalifahan Fatimiyah ini diawali dari Ismailiyah, gerakan sekte golongan Syiah. Wilayah kekuasaannya meliputi Afrika Utara, Mesir, dan Suriah. Nah, pada dasarnya dinasti Fatimiyah ini didirikan sebagai tandingan Bani Abbasiyah, penguasa dunia Muslim yang berpusat di Baghdad. Berdirinya Fatimiyah ini juga disebabkan oleh konstelasi politik yang terjadi dalam dinasti Abbasiyah. Nah, puncak keemasan dinasti Fatimiyah terjadi pada masa kepemimpinan Khalifah Al-Aziz. Kala itu, kebudayaan Islam, kemudian bidang keilmuan, dan juga bidang ekonomi berkembang dengan sangat pesat. Nah, ketika masa pemerintahan Al-Aziz berakhir, dinasti Fatimiyah langsung mengalami kemunduran yang sangat pesat. Kala itu, Al-Aziz meninggal dunia dan digantikan oleh putranya, Abu Ali Mansur Al-Hakim, yang masih berusia 11 tahun. Kemudian yang ketiga ada dinasti Ayyubiyah. Dinasti ini merupakan kerajaan Islam yang berpusat di Mesir. Nah, nama Ayyubiyah sendiri diambil dari pendiri dinasti ini yang bernama Salahuddin Al-Ayyubi. Nah, dinasti ini berkuasa selama 90 tahun, mulai dari 1174 hingga 1250 Masehi. Nah, pada masa ini, pasukan salib telah kalah berkali-kali dan akhirnya Yerusalem jatuh kembali ke tangan Islam. Nah, selain itu, Salahuddin juga berhasil mengubah aliran Syiah yang sebelumnya dikembangkan oleh dinasti Fatimiyah menjadi aliran Sunni. Nah, kemajuan peradaban pada masa dinasti Ayyubiyah terjadi di berbagai sektor, antara lain pendidikan, kesehatan, arsitektur, filsafat dan keilmuan, industri, militer, dan perdagangan. Kemudian yang keempat ada dinasti Mamluk. Dinasti ini merupakan salah satu bangsa yang berpengaruh terhadap peradaban Islam. Bahkan, para ahli mengakui pengaruh mereka begitu terasa antara paruh kedua abad ke-13 hingga awal zaman modern. Kata Mamluk sendiri adalah berasal dari kata bahasa Arab yang artinya budak yang ditawan, tetapi tidak dengan orang tuanya. Nah, meski berasal dari bangsa budak,
Mereka tercatat sebagai dinasti yang mampu menghentikan laju kekuasaan Mongol ke Suriah dan menghalau kehadiran tentara salib di Palestina ataupun sepanjang pantai Suriah. Nah, mungkin cukup sekian review materi yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.